Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Dengan saya Ratih Andriani, SD Negeri 04 Bedawang, Kecamatan Karanganyar. Dan saya sendiri Muhammad Azhar Manggoro, SD Negeri 1 Pegadaian Tengah, Wonoperinggo. Saya Triyono dari SDN Negeri Brongkolang, Kajen. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Azam. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan memberi beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching yang saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Pak praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan praktek coaching terhadap coachee. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya ya, Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kok kelihatannya kurang semangat? Ada yang mau disampaikan atau diceritakan Pak? Waalaikumsalam. Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu nih Pak. Mungkin 15 sampai 20 menit kita ngobrol nih ya. Apa nih Pak yang mau disampaikan dulu? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk mendengarkan keluh kesah saya. Gini Pak, saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melatih membaca siswa saya yang khususnya kelas 5 agar ujian ANBK bisa mendapatkan nilai 100 di tahun ini. Kepala sekolah menginginkan agar sekolah saya itu mendapatkan bos kinerja yang nantinya bisa mendapatkan prestasi di tingkat kecamatan. Padahal siswa kelas 5 ada 2 anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Nah, dan belum bisa memahami isi bacaan. Nah, ini yang membuat saya sangat resah Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahannya Pak Tri punya masalah tentang siswa yang tidak lancar membaca dan belum memahami bacaan. Padahal Pak Tri dipercaya kepala sekolah untuk literasi mendapatkan nilai 100. Benar begitu Pak? Iya, betul Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Tri dapatkan dari percakapan hari ini?
Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah. Di saat melaksanakan BK, khususnya hal literasi, Pak. Oke, jadi yang Pak Tri harapkan adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Tri inginkan atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode-metode ataupun model-model pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan ya, dan banyak sekali soal-soal literasi sehingga anak lebih tertarik untuk mudah memahami soal literasi, ataupun berbagai media digital lainnya, Pak. Bagus sekali Pak. Yang diharapkan dari yang tadi disampaikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode model atau model itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa sih? Oke Pak, mungkin di level 6. Di sekolah adanya beberapa anak yang belum pandai memahami soal, sehingga untuk level yang lebih tinggi itu kelihatannya kok agak sulit, Pak. Oke Pak, di level 6 ya Pak. Untuk kondisi sekarang kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, kalau enggak ya 8. Karena untuk level tertinggi itu mungkin agak sulit, mengingat adanya 2 anak yang belum bisa memahami soal. Mungkin bisa melakukan perubahan dari level 6 sampai ke level 8, Pak. Oke Pak, baik sekali, dari level 6 ke 8. Pak, kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih mencari, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring ataupun seperti pendampingan individu antara saya dengan anak-anak didik saya yang kurang memahami akan literasi secara face to face. Bisa juga dengan jam tambahan seperti itu, Pak. Oke, untuk mentoring nanti Pak Tri akan merencanakan dengan mentoringkan jam tambahan yang kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Tri terapkan. Misalnya anak-anak tuh nyaman dengan penyampaiannya. Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah, Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun jam tambahan yang tujuannya sih untuk meningkatkan literasi anak, khususnya dalam hal memahami soal-soal literasi, pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Itu, Pak. Berarti Pak Tri ini sudah ingin merencanakan tentang pembelajaran, mentoring, jam tambahan. Nah, dari kedua ini kira-kira Pak Tri lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana, Pak? Sepertinya saya akan menerapkan yang mentoring, Pak, karena kalau jam tambahan itu perlu persiapan yang matang. Terus waktunya itu kan karena anak-anak pulangnya jauh dan tidak ada yang stay menjemput, jadi saya rasa masih kurang efektif, Pak. Oke, bagus sekali. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support dari siapakah, Pak? Saya nanti akan meminta ataupun berkolaborasi dengan rekan guru yang ahli dalam bidang literasi, ataupun menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, gitu, Pak. Oke Pak, berarti untuk melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi, iya Pak. Kira-kira kapan Bapak mau direalisasikan mentornya? Insya Allah sepatnya, Pak. Mungkin minggu depan. Ya, kita akan coba berkoordinasi dengan rekan sejawat. Nah,
untuk berkolaborasi untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Baik sekali Pak. Kira-kira Pak Tri dari percakapan kali ini apa sih yang Pak Tri dapat? Saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah. Dengan cara adanya mentoring kemudian dibantu oleh teman sejawat yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pemanfaatan literasi dan memahami soal-soal. Alhamdulillah, sudah ada gambaran ya Pak untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, khususnya dalam hal literasinya. Saya tunggu nanti ya kabarnya ya Pak, setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita lagi dari Pak Tri. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Pak. Semoga rencana Pak Tri untuk mentoring berkolaborasi dengan teman sejawat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak, sudah mau meluangkan waktunya, ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya pada saat melakukan ANPK. Sama-sama Pak, mungkin lain waktu kalau ada yang ingin diceritakan lagi langsung hubungi saya saja Pak. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bisa bertemu di kesempatan yang lain ya Terima Pak. kasih. Assalamualaikum Pak Azam. Tadi sudah melakukan coaching yang dengan Pak Tri. Sebelum penutupan, Bapak saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coach ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Azam, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching antara Bapak Azam dan Pak Tri itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga prosesnya, alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak Azam sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Tri, sehingga Pak Tri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.